Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah ma ba'dah. Anak-anak sekalian dimanapun kalian berada, kita bertemu kembali, yaitu pada agenda penilaian harian yang kedua untuk mapel PPKN kelas 9. Sebelum kita mulai dengan soal-soal penilaian kali ini, jangan lupa kita berdoa kalian untuk melaksanakan penilaian harian 2 ini. Baca soal dengan teliti, identitas jangan lupa, sehingga nanti memudahkan di dalam penilaian. Selamat mengerjakan. Di dalam penilaian harian 2 ini nanti kita akan menggunakan soal 4 varian atau 4 variasi. Rom 1 soal pilihan ganda nomor 1 sampai 10. Rom 2 soal benar salah nomor 1 sampai 5. Rom 3 soal menjodohkan nomor 1 sampai 5, dan Rom 4 soal urean nomor 1 sampai 5. Kita mulai dengan soal pilihan ganda. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat dengan cara menyilang salah satu huruf A, B, C, atau D pada lembar jawab yang tersedia. Soal nomor 1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Hal ini merupakan pokok pikiran pertama, yaitu, silahkan kalian pilih satu di antara 4 pilihan. Soal nomor 2. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945 karena A. Pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum atau reiside yang menguasai hukum dasar tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. B.
B. Undang-Undang Dasar menciptakan pokok-pokok pikiran dalam tiap-tiap pasal. C. Pokok pikiran merupakan perwujudan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. D. Pancasila merupakan salah satu pokok pikiran pembukaan. Silahkan kalian tentukan pilihan. Soal nomor 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan satu rangkaian dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR, hasil pemilu yang didasarkan pada pasal 3 dan pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 karena merubah isi Undang-Undang Dasar 1945 berarti membubarkan negara. Di bawah ini yang bukan pokok kaidah negara fundamental adalah A. Dasar negara Pancasila. B. Cita-cita dan tujuan negara. C. Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan. D. Pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Kita lanjutkan soal nomor 4. Pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum negara tertinggi di Indonesia. Realisasinya dijabarkan dalam semua peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, meliputi A. Ketetapan MPR, undang-undang, dan peraturan pemerintah. B. Undang-Undang Dasar, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. C. Ketetapan MPRS, peraturan pemerintah, dan undang-undang. D. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, PP atau peraturan pemerintah, dan Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Soal nomor 5. Risma adalah seorang warga negara Indonesia yang tinggal selama 5 tahun di negara Taiwan untuk bekerja sebagai TKW. Namun selama 5 tahun terakhir ini gajinya belum dibayarkan. Kemudian Risma mengadukan kasusnya tersebut kepada Kedutaan Besar Indonesia yang ada di negara tersebut. Akhirnya permasalahan tersebut bisa terselesaikan dengan baik. Kasus tersebut merupakan bentuk contoh pokok pikiran
A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Soal nomor 6. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kalimat tersebut isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. A. Pasal 33 ayat 1, B. Pasal 33 ayat 2, C. Pasal 33 ayat 3, D. Pasal 33 ayat 4. Soal nomor 7. Menurut pendapat Jean Bodin, seorang ahli dari tata negara Perancis, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Di antaranya kekuasaan itu satu-satunya dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi kepada badan lain adalah pengertian dari A. Permanen, B. Asli, C. Tidak terbatas, D. Tunggal. Soal nomor 8. Ideologi diartikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seorang atau golongan. Hal tersebut merupakan definisi ideologi menurut A. Surjanto Puspowardoyo, B. Mubyarto, C. Patmo Wahyono, D. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Soal nomor 9. Hakikat kelima Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut merupakan pengertian A. Nilai idealisme, B. Nilai dasar, C. Nilai instrumental, D. Nilai praksis. Soal nomor 10. Masih pilihan ganda. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kalimat tersebut isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. A. Pasal 33 ayat 1, B. Pasal 33 ayat 2, C. Pasal 33 ayat 3, D. Pasal 33 ayat 4. Demikian tadi soal pilihan ganda sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan room 2, yaitu soal benar salah. Nomor 1 sampai 5. Pilihlah jawaban yang benar
dengan cara menyilang pada huruf B apabila benar dan huruf S apabila salah pada lembar jawab yang tersedia. Satu, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran. Kalian hanya menentukan soal itu benar apa salah. Soal nomor 2, bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan menurut kehendaknya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya yang mengandung sumber daya alam baik di darat, laut maupun udara untuk kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah pengertian kedaulatan keluar. Tiga, dominasi mayoritas mengandung makna bahwa kelompok besar menguasai segala segi kehidupan dan mengabaikan kelompok kecil. Kepentingan kelompok diabaikan oleh kepentingan kelompok besar dalam masyarakat, serta tidak mengenal agama karena tidak mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, sehingga suara mayoritas kelompok besar masyarakat yang menentukan segalanya adalah ciri dari demokrasi sosialis. Silahkan tentukan soal ini benar apa salah. Soal berikutnya adalah soal nomor 4. Salah satu wujud demokrasi adalah sengketa ligitan dan sipadan antara Indonesia dengan Malaysia yang kembali muncul ke permukaan pada tahun 1969. Tetapi tidak ada penyelesaian tuntas sehingga kasus tersebut mengambang. Lalu pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat membawa kasus ini ke Mahkamah Internasional. Pada tahun 1997. Dalam putusan Mahkamah Internasional yang pada tanggal 17 Desember 2002 tersebut, Indonesia dinyatakan kalah sehingga sipadan dan ligitan jatuh ke tangan Malaysia. Benar apa salah? Berikutnya adalah soal nomor 5. Mengadili tingkat pertama dan terakhir untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kewenangan dari Mahkamah Agung.
benar apa salah? Berikutnya ROM 3, bentuk soal menjodohkan. Pilihlah jawaban yang benar dengan cara menyilang pada salah satu huruf A sampai H, ya maaf, bukan sampai O, pada lembar jawab yang tersedia. Nomor 1, salah satu sifat kedaulatan adalah bahwa kekuasaan itu tetap ada sepanjang negara tetap berdiri walaupun pemerintah sudah berganti. Silahkan dipilih jawabannya pada kolom jawaban. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterima aliran negara persatuan. Negara melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya dan mengatasi segala paham golongan dan paham individualistis. 3. Mengadakan perjanjian dengan negara lain, menyatakan perang atau perdamaian, ikut serta dalam organisasi internasional. Soal nomor 4, kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika terjadi pelanggaran. 5. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Demikian tadi soal ROM 3 menjodohkan sudah kita selesaikan bersama. Dilanjutkan ROM 4, bentuk soal urean. Perintahnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini tentunya dengan benar. Soal nomor 1, demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara mengakibatkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Sebutkan isi dari Dekret Presiden tersebut. Silakan bisa
diisi apa pertanyaan tersebut, jawabannya. Kalau belum paham bisa diulangi untuk membaca soalnya. Berikutnya soal nomor 2. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung prinsip-prinsip dasar negara Indonesia. Sebutkan keempat prinsip dasar tersebut. Soal nomor 3. Suatu ideologi selain memiliki aspek-aspek yang bersifat ideal, yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran, serta nilai-nilai yang dianggap baik, juga harus memiliki norma yang jelas. Hal ini karena suatu ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan yang nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Sebutkan dan jelaskan 3 dimensi tersebut. Berikutnya soal nomor 4. Setiap negara mempunyai satu sistem yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan pemerintahan. Sistem pemerintahan tersebut mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga kestabilan negara itu. Sebutkan 3 ciri-ciri sistem pemerintahan presidensil yang dianggap paling sesuai dengan pemerintahan Indonesia. Soal nomor 5, soal terakhir dari semua soal untuk penilaian harian 2 ini. Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga negara pembuat undang-undang atau lembaga legislatif. Namun kekuasaan ini harus mendapat persetujuan Presiden. Dewan Perwakilan Rakyat tersebut memiliki fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebutkan dan jelaskan fungsi DPR tersebut. Demikian tadi sudah kita lalui bersama untuk soal-soal penilaian harian 2 ini. Namun apabila kalian masih ada keraguan-raguan dalam mengisi soal tadi, kalian bisa mengulanginya dari yang pertama. Bagi yang sudah selesai,
kita tutup untuk pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.